Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah, khair wa afiyah. Barakat riwayatkum wa kaifa halukum ya Ustaz? Wa madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Baik anak-anakku, pelajaran kita kali ini adalah pelajaran sirah nabawiyah. Dan kita telah sampai kepada pembahasan manhaj al-ilmi, al-manhajul ilmiyu fi riwayati siratin nabawiyah. Manhaj ilmi dalam meriwayatkan sirah nabawiyah, dalam periwayatan sirah nabawiyah. Namun sebelum kita masuk pada tema kita kali ini, kita akan sedikit melakukan murajaah, mengulang pelajaran kita pada pertemuan terakhir kita. Paling tidak kesimpulannya, pada pertemuan terakhir kita sama-sama telah mempelajari masadiru siratin nabawiyah, sumber-sumber pengambilan sejarah kenabian kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang penulis atau ahli sejarah ingin menulis sejarah, maka tentu harus ada sumbernya. Nah, sumber tersebut telah kita pelajari, dirangkum dalam 3 sumber penting, 3 sumber inti. Yang pertama apa? Kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran Al-Karim. Karena tentunya dalam Al-Quran juga di situ ada sejarah, ada ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Hadis-hadis Nabi, seperti hadis-hadis yang ada dalam Sittah, Muwatta'nya Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sumber yang ketiga, para perawi yang meriwayatkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kitab-kitab hadis seperti Kutubus Sittah itu lebih fokus lagi, lebih fokus karena memang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ini ada isyarah di sini. Kenapa? Karena memang hadis-hadis yang dicantumkan ini fokus utamanya sebagai sumber pengambilan hukum syariat, bukan sebagai sumber sejarah. Tapi barang tentu dan sudah pasti di dalamnya ada sejarah. Nah, sedangkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu fokusnya adalah selain daripada kisah atau cerita atau kejadian yang dialami oleh Rasulullah yang berkaitan dengan Rasulullah, tapi juga ada fokus penting di sini. Intinya apa? Lebih fokus kepada at-tatabu' az-zamani, kronologi, rentetan ceritanya. Di mana terjadinya? Dari mulai tempatnya, kapan terjadinya. Akan lebih detail pada tahun berapa, di hari apa, di bulan apa. Itu ada dalam sejarah. Kemudian pada pertemuan lalu juga kita membahas bahasanya pada awalnya, pada mulanya sunnah itu dilarang pencatatannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Tapi setelah Rasulullah yakin dan Rasulullah tenang, Rasulullah merasa aman, para sahabat sudah mampu membedakan mana karakter gaya bahasa Al-Quran, mana karakter gaya bahasa hadis. Maka setelah itu Rasulullah mengizinkan, bahkan memerintahkan sahabat untuk mencatat sunnah. Sedangkan sejarah kapan? Setelah
sunnah dicatat. Baik, itu kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Pelajaran kita yang telah berlalu, kita akan masuk pada pembahasan yang baru pada pertemuan kali ini, yaitu tentang al-manhaj al-ilmi fi riwayatis sirah an-nabawiyah. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik anak-anakku, salah santri semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini adalah pembahasan baru, yaitu al-manhaj al-ilmi fi riwayat sirah an-nabawiyah. Baik, kita baca, perhatikan baik-baik oleh kalian semuanya. Masing-masing pegang kitabnya, maka perhatikan baik-baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-imam al-alim al-allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa amaddana bi asrari wa a'ada 'alaina min barakati, amin, ila an qala wa min al-ma'lumi anna kitabat as-sirati an-nabawiyyati tadkhulu fi 'umumi ma yusamma tarikhan wa in kanat as-siratu an-nabawiyyatu kama awdahna muntaliqan lit-tarikhi wa hafizan ala rasdil waqa'i wal ahdath allati khalat qablaha wallati ja'at mutasalsilatan ala a'qabiha. Telah sama-sama kita ketahui bahwa sesungguhnya pencatatan sirah nabawiyah itu termasuk dalam pembahasan umum sejarah. Jadi sirah nabawiyah itu secara umum adalah sejarah. Sejarah ini pohon umum, anggap begitu. Ini pohon yang umum. Kemudian ada cabang-cabangnya. Di antara cabang sejarah adalah sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sebut secara umum sirah nabawiyah itu apa? Ya sejarah. Jelas atau tidak? Nah, kalau sejarah dalam bahasa Arab tarikh. Kalau sejarah kehidupan perjalanan Nabi Muhammad SAW namanya sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah khusus sejarah umum. Maka kalau kita lihat secara umum, sirah nabawiyah termasuk dalam kategori sejarah. Walaupun kata beliau, sejarah perjalanan kehidupan kenabian Nabi Muhammad SAW itu adalah penopang atau pendorong untuk yang namanya pencatatan sejarah secara umum yang lainnya. Bahkan ini jadi pionir, pendorong, penopang, tiang pancang untuk memonitor atau mengobservasi, menemukan, mencatat kejadian-kejadian yang telah lampau ataupun yang datang setelah sirah nabawiyah. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, bahwasanya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah sejarah pertama yang ditulis oleh kaum muslimin. Bahkan tidak hanya sejarah pertama yang ditulis, merupakan pendorong, penopang yang mendorong kaum muslimin untuk mencatat sejarah-sejarah yang lainnya yang berkaitan dengan Islam. Baik itu sejarah-sejarah yang datang setelah masa kenabian ataupun sejarah-sejarah yang datang sebelum atau yang ada sebelum datangnya kenabian masa jahiliyah. Yang jelas penggerak, pendorong, penopangnya apa itu? Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walakin, kata beliau, tetapi ala ayyi manhajin i'tamada kuttabus sirati fi tarikh wa tadwiniha. Tetapi pertanyaannya, manhaj apa yang dijadikan sandaran rujukan para penulis sejarah atau para penulis sirah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW, itu manhajnya apa? Manhaj yang digunakan. Manhaj yang digunakan, yang diambil, yang dipakai apa? Kan gitu ya. Ini manhaj
sejarah secara umum dan sirah secara khusus. Jelas atau tidak? Baik. Karena pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas seseorang ketika ingin mengetahui sejarah, apalagi sirah nabawiyah, maka apa yang dilakukan? Harus mencari, betul tidak? Mencari tahu. Dan mencari tahu ini ada caranya. Kemudian ketika dapat pun belum tentu yang didapatkan itu sejarah yang valid, sejarah yang otentik. Bisa jadi itu sejarah yang fiktif, sehingga harus ada cara, harus ada metodologi yang dipakai untuk pertama mendapatkan sejarah, menemukan sejarah. Kemudian yang kedua, untuk membedakan mana sejarah yang baik, yang benar, yang otentik, yang valid, dan mana sejarah yang palsu, yang fiktif, yang dusta. Ini sudah kita bahas sebetulnya, tapi sengaja kami ulang-ulang, Ustadz ulang-ulang agar kalian paham betul-betul. Yang jelas kalau mau nulis sejarah harus memiliki manhajiyah, metodologi tertentu. Kalau mau menemukan sejarah harus memiliki metodologi tertentu. Pertanyaannya, metodologinya seperti apa? Manhajnya seperti apa? Baik. Laqad kana manhajuhumul mu'tamadu fi dzalika ittiba' ma yusamma al-yawm bil madhhabil mawdu'i fi kitabati at-tarikh tibqa qawa'ida ilmiyatin sanushiru ilaiha. Sungguh manhajnya kaum muslimin, ulama-ulama Islam. Ulama Islam itu manhajiyah atau metodologi yang digunakan dalam pencatatan sejarah adalah metodologi yang bernama atau diberi nama atau yang familiar, yang terkenal dengan sebutan madhab maudhu'i. Apa itu madhab maudhu'i? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah madhab objektif. Madhab objektif dalam penulisan sejarah. Jadi kalau kita ditanya manhajiyah kaum muslimin dalam menulis sejarah itu manhajiyah yang seperti apa? Maka jawabannya madhab maudhu'i, manhaj yang maudhu'i. Nama manhajnya adalah madhab maudhu'i atau maudhu'i saja. Apa itu? Objektif. Apa maksud dan penjelasan objektif? Seperti apa gambarannya? Nah, ini kalian harus fokus. Kita akan bahas secara detail apakah yang dimaksud dengan madhab maudhu'i, madhab yang objektif yang merupakan manhajiyah kaum muslimin tersebut. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik. Qal wa ma'na hadza anna kuttab as-siratin nabawiyyati wa ulama'aha lam takun wadhifatuhum bisadad ahdath as-sirati illa tathbit ma huwa thabitun minha bimiqyasin 'ilmiyyin yatamathalu fi qawaid mustalah al-hadith al-muta'alliqati بكل من السند والمتن وفي قواعد الجرح والتعديل المتعلقة بالرواة وتراجمهم وأحوالهم فإذا انتهت بهم هذه القواعد العلمية إلى أخبار ووقائع وقفوا عندها ودونوها دون أن يقحموا تصوراتهم الفكرية أو طباعاتهم النفسية أو مألوفاتهم al-bi'ata ila syai'in min tilkal waqa'i bi ayyi tala'ubin aw tahwir. Baik. Yang dimaksud dengan madhab maudhu'i, madhab objektif yang merupakan manhajiyah ulama Islam dalam pencatatan sejarah, khususnya adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW atau sirah. Maknanya adalah para ulama, para pencatat sejarah kenabian ini, tugasnya hanyalah menetapkan, memastikan, memantapkan apa yang memang pasti daripada sejarah dengan menggunakan timbangan ilmiah
yang mana timbangan tersebut berupa qawaid mustalah hadis, yang mana qawaid mustalah hadis itu berkaitan dengan sanad dan matan. Sanad kita sudah jelaskan kemarin, sanad itu kumpulan periwayat, namanya sanad. Kalau matan bahasa kitanya redaksi. Matan bahasa kitanya redaksi. Jadi ada ilmu yang memperhatikan, membahas khusus tentang sanad dan matan, namanya adalah mustalah hadis. Mohon maaf, mustalah hadis. Kemudian wa fi qawaid jarh wa ta'dil, dan kaidah jarh wa ta'dil yang berkaitan dengan perawinya. Kalau jarh wa ta'dil itu fokusnya kepada perawinya, kepada biografi perawinya, kepada ahwal, keadaan perawinya. Jadi setelah kita mengetahui sanadnya, matannya, kita nggak cukup hanya mengetahui sanad dan matan saja, tapi kita juga harus mengetahui sanad ini kan kumpulan para perawi. Perawi ini kan punya biografi. Ini kita harus tahu biografinya. Apakah orang ini orang yang adil, jujur, terpercaya, tidak pernah berdusta dan seterusnya, atau jangan-jangan yang meriwayatkan adalah pendusta. Sehingga nanti ada konsekuensinya setelah diketahui biografinya, keadaannya selama ini, dalam muamalah seperti apa, dalam kehidupannya seperti apa, kemudian apa kata para ulama yang hidup semasanya, apa kata ahli di bidangnya. Ini akan berpengaruh kepada riwayat itu diterima atau tidak diterima, diambil atau tidak diambil, objektif adanya, otentik atau tidak otentik, fakta atau fiktif. Jelas atau tidak? Baik. Jadi yang dilakukan oleh para pencatat sejarah dari kalangan kaum muslimin, yang dilakukan oleh para ulama-ulama muslimin dalam hal berinteraksi dengan sejarah, berinteraksi dengan sirah nabawiyah, itu adalah menetapkan apa yang memang tetap. Jadi tidak ada campur tangan mereka dalam hal penetapan sejarah, tidak ada. Mereka hanya meriwayatkan apa adanya. Kalau riwayat itu bisa diambil, maka diambil. Kalau tidak bisa ambil, dibuang. Pun dibuang itu bukan berarti dihapus, tetap ada periwayatannya, tapi ada nilainya, nanti ada hukumnya, bahwasanya riwayat ini tidak bisa diterima. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh ulama kita. Ulama kita itu pokoknya dalam menggunakan manhaj ini, yang beliau lakukan itu hanya menetapkan apa yang memang harus ditetapkan. Menyatakan ini sahih, ini tidak sahih. Itu dengan jarh wa ta'dil dan qawaid mustalah hadis. Ketika jadi gini, prosesnya seperti ini. Nah, yang pertama dilakukan bagaimana? Mencari sejarah. Ketika para ulama contohnya mendengar bahasanya ada fulan bin fulan mengatakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW atau sirah nabawiyah, berarti ulama ini telah menemukan. Kemudian apa yang dilakukan? Penelitian yang dilakukan. Yang ditemukannya ini maka harus ditimbang dengan timbangan ilmiah yang disebut dengan kaidah mustalah hadis tadi dan jarh wa ta'dil. Setelah ditimbang, setelah diterapkan kaidah-kaidah jarh wa ta'dil, kemudian kok muncul hasilnya bahasanya riwayat ini benar, maka ditetapkan. Tanpa harus ini isinya tidak sesuai dengan keinginan saya, ini isinya tidak relevan dengan zaman, ini isinya tidak sesuai dengan adat di kampung saya. Enggak ada seperti itu. Pokoknya kalau memang yang ditemukannya itu dari sejarah-sejarah sesuai dengan kaidah jarh wa ta'dil, setelah ditimbang dengan kaidah jarh wa ta'dil, kaidah mustalah hadis, kok memang nyata, benar, valid, fakta, maka akan ditetapkan. Terlepas dari beda dengan pendapatnya, bertentangan dengan daerahnya, adat di daerahnya, bertentangan bahkan dengan keinginannya, semuanya itu tidak ada. Nggak ada keinginan pendapat pribadi, tidak ada pertentangan. Apapun itu yang penting kalau ini sudah tetapkan. Jelas atau tidak? Kalau sudah tetap, maka tetapkan. Itu yang mereka lakukan. Tanpa ada campur tangan mereka. Tanpa ada
memasukkan pendapat mereka, tanpa ada memasukkan keinginan-keinginan pribadi mereka, tidak ada sama sekali. Itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ulama-ulama kita, dan apa yang mereka lakukan ini itu disebut manhajnya, disebut dengan manhaj maudhu'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat Rasulullah sebaik-baiknya umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang tulus, dan dibangkitkan bersama beliau. Ala hadhin niyya wa lakum salih. Al-Fatihah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita cukupkan pelajaran kita, dan kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Tolong untuk dimurajaah, untuk ditelaah, untuk difahami. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Al-ilmu hayatuhu bil mudzakarah, hayatuhu bil murajaah. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.